فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Faedah yang kita ambil dari hadis istisqa ini tadi, al-ula masyru'iyatu sholatil istisqa, disyariatkannya sholat istisqa, minta hujan. Wa ajmal ulama ala istihbabiha, para ulama bersepakat bahwasanya ini mustahab. Illa Abu Hanifah, kecuali Abu Hanifah, fa innahu yara anna al-istisqa yushra' bi mujarradid du'a. Dia mengatakan istisqa itu disyariatkan dengan doa saja. Yaitu apa? Salatnya enggak. Dia hanya mengambil apa? Hadis Anas yang di Bukhari Muslim itu istilahnya. Ya jelas waktu itu Bukhari Muslim belum lahir. Tapi istilahnya hadis yang diriwayatkan dari jalur itu. Adapun salat istisqa yaitu hadis Abdullah bin Zaid, dia tidak mau mengambil. Kenapa? Karena memang disebutkan bahwasanya Abu Hanifah beliau tidak hafal banyak hadis, sehingga apa? Banyak hadis yang beliau tidak tahu. Makanya disebutkan di sini wa khalafahu ashabuh, para pengikut dia menyelisihi dia semua. Dan ini banyak, bahkan disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi nggak takut-takut kalau menjelaskan tentang Abu Hanifah. Khatib Al-Baghdadi memang muhaddis dan juga dalam madhab beliau Syafi'i. Makanya panjang lebar menyebutkan apa? Riwayat yang menyebutkan kesalahan-kesalahan Abu Hanifah di dalam Tarikh Baghdad. Dan juga diantaranya adalah disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, bahwasanya apa? Abu Yusuf kalau tidak salah, atau Muhammad Ibnul Hasan, Abu Yusuf, dia mau apa? Belajar hadis kepada para muhaddisun. Maka Abu Hanifah mengatakan, untuk apa kamu belajar itu? Kamu belajar fikih aja sama saya. Yaitu apa? Walaupun dia belajar juga, tapi apa? Abu Hanifah tidak ingin muridnya ini pergi cari hadis. Maka muridnya ini mengatakan apa? Saya dapat ilmu yang banyak tentang masalah ini. Maka Abu Hanifah tanya beberapa masalah, dijawab semuanya dengan asar. Akhirnya Abu Hanifah yang malu. Abu Hanifah bilang, sudah besok kamu belajar aja sana. Nah itu baik, istilahnya ada sifat gentleman di situ. Dalam riwayat yang lain, Abu Yusuf mengatakan kalau tetap dia melarang, saya akan ceritakan ke orang-orang. Abu Hanifah nggak mampu membedakan mana perang Badar dan mana perang Uhud. Ya, karena ilmu hatinya kurang. Abu Hanifah yang imam sebab ra'i saja tu. Iya, dia ra'i. Dia dikatakan ashabur ra'i. Rahimahullah. Ya punya kebaikan tapi kesalahan-kesalahannya itu tadi yang diantaranya. Dan kalau tak silap ada ulama yang mentablikkan Abu Hanifah. Oh jelas. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Haram untuk aku berjumpa denganmu. Yang lain Hasan bin Shalih bin Hayy mengatakan haram wajahku melihatmu, dan seterusnya. Bahkan apa? Banyak ulama mengatakan Abu Hanifah adalah Abu Jifah, yaitu bangkai. Kenapa? Karena Abu Hanifah ditanya ketika terdengar berita bahwasanya dia itu adalah murji, dan ma'ruf dia murji'atul fuqaha, mengatakan iman tetap sempurna dan seterusnya walaupun maksiat apapun. Maka 3 imam besar datang kepada Abu Hanifah, dan ini sanadnya sahih. Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain itu. Mengetes dia, menguji betul enggak ini. Maka mereka mengatakan bagaimana kalau seseorang itu membunuh ayahnya sendiri, lalu dia menjadikan tengkorak kepala ayahnya itu dipotong untuk dijadikan minum khamr, habis itu dia menzinai ibunya. Maka Abu Hanifah mengatakan dia mukmin. Nah, kalau mutlak semacam ini jelas apa? Ini enggak layak. Harusnya apa? Mukmin tapi yang naqisul iman dan sebagainya. Karena kalau sekedar mukmin ini adalah lafaz mutlak, enggak boleh itu. Maka apa? Ulama tadi langsung menghajar Abu Hanifah. Banyak yang mengatakan dia adalah mubtadi memang. Rahimahullah, walaupun masalah punya jasa tapi dia mubtadi dalam masalah akidah. Bahkan apa? Muhammad Ibnul Hasan dengan sanad yang sahih, padahal ini adalah murid terbaiknya, mengatakan Abu Hanifah dituntut tobat 2 kali karena mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dituntut tobat maksudnya apa? Kalau tidak begitu dia akan dibunuh oleh pemerintah di zaman itu. Itu makna ustutib. Berat juga. Berat, urusannya berat untuk Abu Hanifah rahimahullah. Dan banyak juga kisah-kisah yang lucu tentang Abu Hanifah menunjukkan ya dia masih a'immatul muslimin, ada kebaikannya juga. Dia disuruh untuk jadi hakim, tapi dia nggak mau, dia lebih suka apa? Belajar dan mengajar saja. Akhirnya apa? Amirul Mukminin nyuruh untuk dia dicambuk puluhan kali sampai tangannya nggak mampu bergerak. Tetap dia milih nggak mau jadi hakim. Itu menunjukkan apa? Dia zuhud. Memang dia bukan orang kaya, walaupun punya uang banyak atau diberi kesempatan punya uang banyak, dia nggak mau. Nah pada suatu hari
Ada orang datang kepada dia, ini saya mau melamar ke sebuah keluarga, tapi mereka mensyaratkan saya harus punya uang banyak, saya nggak tahu saya harus gimana. Nah akhirnya apa? Abu Hanifah bilang, oh gini aja caranya, dibisikin gini. Nah sudah, dia berangkat ke sana. Karena apa sebenarnya? Si wanitanya sendiri sudah ridho dengan orang ini. Dia bukan orang pemalas, cuma apa? Dia waktu itu belum punya uang banyak. Cuma biasa kaum orang-orang Qabilah, mereka akan minta uang banyak. Ma'ruf di Yaman pun seperti itu kebanyakannya. Maka apa? Ketika dia masuk ke situ, sudah para paman-paman sudah kumpul di situ. Nah dia melamar. Mereka tanya, kamu punya uang berapa? Dia mengatakan, oh di tangan saya ada uang 4.000 dirham. Ada barang berharga senilai 4.000 dirham. Nah, orang langsung bangga, udah saya nikahkan. Nah sekian hari baru mereka paham, yaitu apa? Ketika mengatakan di tangan dia ada barang senilai itu, iya dia megang kemaluannya, itu nilainya segitu. dalam masalah apa itu hukum. Ya dalam kesempatan lain ada orang minta bantuan nih, gimana nih, mereka mensyaratkan harus saya orang kaya dan lain-lain. Ya udah nanti syarat kamu bilang gini. Udah betul, dia melamar ke keluarga itu, ditanya, kamu punya kerjaan apa? Oh saya ini penjual dabah. Dabah ma'ruf dalam wilayah itu, dabah adalah apa? Kambing dan lain-lain binatang berkaki 4. Nah setelah itu dinikahkan. Nah, sekian hari baru kaumnya tahu, maksudnya dia penjual kucing. Ya, dabah juga lah kaki 4. Banyak dia jasa-jasa untuk apa? Membantu masyarakat banyak juga. Ini disebutkan dalam Al-Atqiya punya Ibnul Jauzi. Baik. Cuma apa ya, ini masalahnya karena apa? Intinya beliau jarang mau untuk memperbanyak ilmu hadis beliau rahimahullah. Makanya disebutkan untuk masalah hadis beliau dhaif. Baik, mana tadi? Kecuali Abu Hanifah. Tayyib qal wa khalafahu ashabu, dan diselisihi oleh para pengikut beliau sendiri. Yang kedua annahu yusra'u laha khutbah. Disyariatkan untuk istisqa itu khutbah. Tastamilu ala ma yunasibul hal. Yang mana khutbah itu mencakup perkara-perkara yang sesuai dengan kondisi waktu itu. Minal istighfar, yaitu menyemangati orang untuk banyak mohon ampun pada Allah, wa tadarru, merunduk kepada Allah, wa du'a, dan agar mereka banyak doa, wa zajri anil madzalim, menghardik orang dari berbuat zalim, wal amri, dan perintah untuk bertobat agar orang-orang itu banyak bertobat kepada Allah. As-salis antakun al-khutbah qabla sholah, dan khutbah itu adalah sebelum sholat. Khutbah dulu, baru kemudian sholat. Nah, dulu kita sering diajak untuk semacam itu oleh siapa itu? Dulu Syekh Husain Khatibi, Habibullah Ta'ala, ditugaskan Syekh Yahya untuk apa? Mewakili beliau jadi imam di Tanah Lapang. Tayyib. Yang ketiga, tayyib. Waqad warada fi ba'dil ahadits, dan telah datang di sebagian hadis bahwasanya khutbahnya itu adalah sebelum sholat. Fa fi musnadi al-Imami Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, annahu yabda'u bis shalah qabla al-khutbah, bahwasanya Rasulullah itu memulai dengan sholat sebelum khutbah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, datang dari jalur Hisham ibni Ishaq, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tayyib qal wa huwa madhhabu jumhuril ulama minasy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa ghairihim. Dan ini adalah madhab kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan yang lain. Wa anil Imam Ahmad fi dzalika salasu riwayat. Imam Ahmad memiliki 3 riwayat dalam masalah itu. Yang pertama taqdimus shalah, yaitu mendahulukan sholat. Yang kedua aksuha, sebaliknya. Yang ketiga adalah jawazul amrain, dua-duanya boleh. Ya kalau hadisnya sama-sama sahih maka ini boleh. Adapun yang dipilih di Damas adalah apa? Khutbah dulu baru sholat. Walaupun barang siapa membalik maka itu tidak batal sholatnya. Yang kelima, masyru'iyatu tahwilir rida, disyariatkan untuk membalik rida. Asna'ad doa, yaitu di tengah-tengah doa. Tafa'ulan, yaitu untuk mengharapkan kebaikan.
bitahawuli halihim, dengan apa? Perpindahan atau bergantinya keadaan mereka minal qahat wal jadab ila raha wal khasab, dari kekeringan dan kemarau menuju kepada raha, yaitu kelonggaran, yaitu istilahnya apa ya kelonggaran itu? Istilahnya betul-betul kehidupannya jadi kehidupan yang nikmat. Wal khasab yaitu kesuburan. Kelapangan berarti raha. Yang keenam, al-jahru fi sholatil istisqa bil qiraah, disyariatkan untuk membaca dengan keras di dalam sholat istisqa. Wa hadza sya'nu kulli sholatin takunu jami'ah, dan ini adalah karakter sholat yang dilakukan secara berjamaah. Berjamaah tapi apa? Tidak seperti jamaah yang yaumian itu untuk apa zuhur dan asar, tapi jamaah yang khusus, yang banyak sekali. Kal jum'ah wal idain, seperti Jumat dan Id, wal kusuf dan gerhana. Yang ketujuh, antakuna sholatuha fis sahra, sholatnya itu adalah di tanah lapang, bukan di masjid. Litatasi alin nas, agar yaitu cukup untuk orang yang banyak. Waliya beruzu bi, ini apa ini ya, bi dhafihim, atau seandainya dia ada taknya itu bagus, menunjukkan jamak, bi dha'afatihim wa ajazatihim. Tapi jelas maksudnya adalah orang ini adalah apa, jamak juga itu. Bi du'afihim wa ujazihim kalau tidak salah, atau bagaimana itu untuk dibuat jadi jamak. Amamallahi ta'ala, membawa orang-orang yang lemah di kalangan mereka di hadapan Allah Ta'ala. Madina yadal iftiqari wadzul, mereka menjulurkan tangan-tangan keperluan dan penghinaan diri. Dan ini semua adalah disyariatkan. Apakah perlu untuk kita membawa ternak-ternak? Sebagian fuqaha mengatakan iya, kita bawa ternak-ternak. Tapi ulama yang lain mengatakan ini tidak ada dalil yang mengharuskan kita keluar membawa ternak. Alasan mereka apa? Yaitu kisah kaum Nabi Yunus, penduduk Ninawi itu. Ketika adab sudah nampak dari kejauhan, mereka langsung keluar ke tanah lapang, bertaubat dan membawa ternak-ternak mereka. Tapi apa? Itu kisah Israiliyat. Kita tidak tahu dalil yang sahih tentang itu. Maka yang betul adalah yang dicontohkan Rasul dalam apa? Dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim ini dan yang lain-lain, yaitu apa? Tidak perlu membawa ternak-ternak dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa suratnya bagus? Hah? Buku berapa? Istiqomah.